jawaban dan sumber kekuatan di saat tak berdaya. Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Sebentar kita akan memasuki ibadah streaming pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kesekian kalinya Tuhan masih memberi kesempatan pada kami. Kami boleh beribadah streaming pada pagi hari ini Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang penuh sukacita, damai sejahtera. Untuk kami boleh memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Sebab Engkau layak menerima segala puji-pujian Tuhan. Segala keagungan, segala kemuliaan. Berikan kepada kami Tuhan hati yang ingin memuji Tuhan. Roh puji-pujian Tuhan. Dan biar kami semuanya Tuhan boleh mempersiapkan diri untuk beribadah. Dan kami boleh bersedia memberikan hati kami untuk diubahkan, dijamah oleh Roh Kudus. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya kebaktian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir keluar. Dari Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah streaming pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau lebih sungguh lagi untuk menyembah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa kita hanya perlu Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita mau datang di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun. Kau
dalam lagi kita mau menyembah Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, kami perlu Kau Tuhan. Haus jiwaku menantikan-Mu, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada
Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, pengertian, pembukaan rahasia firman Tuhan, pewahyuan-pewahyuan ilahi, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Masterpiece. Sekali lagi saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Masterpiece. Saya akan membagi 3 penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan masterpiece, supaya paling tidak seluruh jemaat mengerti apa sih masterpiece itu. Ya, kemudian yang bagian yang kedua, apakah karya masterpiece Allah yang terbesar? Kita akan selidiki melalui kebenaran Alkitab nanti apakah karya masterpiece Allah yang terbesar. Dan bagian yang ketiga, bagian terakhir, apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah. Apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu bagian-bagian khotbah saya yang sudah saya sampaikan tadi. Kita akan membahas yang pertama, apa yang dimaksud dengan masterpiece. Nah, kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kata masterpiece itu adalah mahakarya atau adikarya atau karya agung atau karya besar. Jadi maha itu besar, karya itu karya. Jadi karya besar, karya agung, adikarya juga sama pengertiannya, karya besar, karya agung. Nah saudara, banyak sekali kalau kita lihat di dalam dunia ini masterpiece dari beberapa orang yang sangat dibangga-banggakan dan sangat terkenal, saudara. Misalnya saja saya berikan contoh, masterpiece dari Leonardo da Vinci. Saudara mungkin sudah mengenal Leonardo da Vinci. Sebetulnya dia itu multitalenta, saudara. Dia seorang pelukis, tapi dia juga pematung, dia juga arsitek, dia juga penemu, dia juga penulis, dia juga musisi, bisa bermain musik, dia juga filsuf. Leonardo da Vinci ini berasal dari Italia. Nah, karya masterpiece dari Leonardo da Vinci ini, misalnya saja yang paling terkenal adalah lukisan Mona Lisa. Ada juga lukisan yang lain yang juga terkenal sebagai karya masterpiece adalah The Last Supper, perjamuan terakhir. Nah, saudara perhatikan baik-baik mengenai lukisan Mona Lisa yang saat ini ada di dinding Museum Louvre Prancis di Paris, saudara ya. Nah, Mona Lisa ini sebetulnya dimiliki oleh Raja Prancis sejak abad ke-16. Setelah Raja Francis pertama membeli dengan harga 4.000 keping emas, saudara. Sebetulnya arti kata Mona Lisa yang dari bahasa Italia itu adalah My Lady Lisa atau Nyonyaku Lisa. Yang paling menawan dari karya Mona Lisa ini adalah senyumnya. Sehingga kalau bicara masalah lukisan Mona Lisa, pasti yang diperbincangkan adalah senyum Mona Lisa ini, saudara. Ya. Nah, bahkan ketika saya membaca dari publikasi New Scientist, para ilmuwan dari Universitas Amsterdam, Belanda,
dan Universitas Illinois Amerika Serikat pada tahun 2005 mencoba untuk menggali rahasia misteri dari senyum Mona Lisa ini menggunakan software komputer, saudara. Ya, saya tak tahu bagaimana caranya, tapi saya baca di publikasi New Scientist itu, software komputer itu ternyata mengungkap rahasia emosi yang terkandung dalam senyum Mona Lisa ini. Ternyata menurut ilmuwan dari Universitas Amsterdam dan Universitas Illinois bahwa senyum Mona Lisa ini mengandung 83% kebahagiaan, 9% kekejian, 6% rasa takut, dan 2% rasa marah. Tetapi yang dominan adalah 83% kebahagiaan. Nah, itu adalah menurut publikasi New Scientist, saudara. Jadi masterpiece dari Leonardo da Vinci itu adalah lukisan Mona Lisa, salah satunya, saudara. Kalau kita lihat dari Vincent van Gogh, seorang pelukis dari Belanda. Kalau Leonardo da Vinci dari Italia. Kalau Vincent van Gogh, pelukis dari Belanda, lukisan yang menjadi masterpiece dari Vincent van Gogh ini adalah lukisan The Starry Night, lukisan Sunflowers, lukisan Field with Crows. Jadi ada banyak masterpiece karya besar yang sangat terkenal dari Vincent van Gogh. Ya, saya sebutkan cuma 3 tadi, The Starry Night, Sunflowers, Field with Crows. Demikian juga masterpiece dari Michelangelo. Itu seorang pelukis, seorang pematung, seorang arsitek, seorang pujangga dari Italia, adalah patung David, ya, patung Raja Daud. Kemudian juga patung Pieta. Jadi itu diantaranya masterpiece dari Michelangelo. Kemudian masterpiece dari Auguste Rodin, seorang pematung Perancis, misalnya patung The Thinker, ya, patung manusia sedang berpikir, ya. Patung The Kiss, ya, itu masterpiece dari Auguste Rodin. Jadi karya masterpiece itu karya agung, karya besar, mahakarya, dan adikarya. Itu pengertian masterpiece, Bapak Ibu, dengan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan melihat apakah karya masterpiece Allah yang terbesar. Nah, coba kita mau renungkan baik-baik. Karya masterpiece Allah itu apakah ciptaan Allah yang indah, yang sangat luar biasa, yang tiada duanya di dunia ini? Apakah itu Grand Canyon, misalnya sebuah ngarai besar yang merupakan tebing terjal yang di sebelah sungai Colorado di utara Arizona, Amerika Serikat? Memang sangat indah Grand Canyon ini, ngarai besar ini. Apakah air terjun Niagara yang terletak di garis perbatasan internasional antara negara bagian Amerika Serikat, New York dengan provinsi Kanada, Ontario? Apakah Mount Everest, gunung tertinggi di dunia yang terletak di perbatasan antara Nepal atau Tibet dengan ketinggian yang menakjubkan 8.848 meter? Apakah karya ciptaan Allah, pemandangan yang begitu indah, apa seperti itu yang dikatakan karya masterpiece yang terbesar dari Allah? Saya katakan bukan, Bapak Ibu sekalian. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara sekalian, perhatikan kata-kata yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 10 bagian A saja. Dikatakan di situ karena kita ini buatan Allah.
Saya coba membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, Bapak Ibu. Saya melihat di terjemahan New Living Translation. Jadi New Living Translation. Itu ternyata bunyinya adalah demikian. For we are God's masterpiece. Jadi karena kita ini buatan Allah, dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, dalam New Living Translation dikatakan for we are God's masterpiece. Sebab kita adalah karya masterpiece Allah. Jadi kalau ditanyakan apakah karya masterpiece Allah yang terbesar, adalah manusia. Kita adalah karya masterpiece Allah. Karya yang terbesar daripada Allah. Kita adalah makhluk ciptaan yang paling mulia dibandingkan ciptaan yang lain. Tidak ada bandingannya, saudara. Bahkan kita diciptakan seturut dan sesuai dengan gambar Allah. Jadi saudara, ada satu kemuliaan yang memang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai karya masterpiece, karya besar, karya agung daripada Allah. Jadi manusialah karya masterpiece dari Allah. Kitalah karya masterpiece dari Allah. Nah, kita akan masuk bagian yang ketiga yang merupakan inti daripada khotbah kita pada pagi hari ini. Apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece dari Allah. Yang pertama, saudara, karya masterpiece pasti dihasilkan oleh pencipta yang hebat, pencipta yang menakjubkan, pencipta yang luar biasa. Orang-orang biasa tidak akan bisa menghasilkan karya masterpiece. Leonardo da Vinci itu adalah orang-orang yang luar biasa, saudara. Vincent van Gogh itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kemudian Michelangelo itu juga orang-orang yang luar biasa. Auguste Rodin itu juga orang-orang luar biasa. Bukan orang-orang yang biasa. Tidak mungkin orang-orang biasa itu bisa menghasilkan karya masterpiece. Jadi karya masterpiece pasti dihasilkan oleh pencipta yang hebat, pencipta yang menakjubkan, dan pencipta luar biasa. Demikian kita sebagai karya masterpiece Allah, kita punya Allah yang hebat, saudara. Sehingga kita sebagai karya masterpiece Allah adalah karya yang hebat. Coba kita baca Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Perhatikan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara perhatikan di sini kitab Mazmur katakan kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Tuhan menciptakan kita itu sebagai makhluk yang ajaib, maksud yang dahsyat dikatakan di dalam kitab Mazmur ini. Karena kita punya pencipta yang dahsyat. Siapa yang tidak kenal pencipta kita, saudara? Coba saudara lihat bahwa pencipta kita itu sangat luar biasa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada bandingannya dan tidak bisa dibandingkan. Coba kita akan baca Wahyu pasal 19. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dan pada jubahnya, ini huruf besar, jubah Yesus. Dan pahanya, ini juga huruf besar. Tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Kita punya pencipta yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa.
Raja segala raja, tidak ada raja yang menyamai dia. Tuan di atas segala tuan, tidak ada tuan yang bisa menyamai dia, saudara. Bahkan kalau saudara lihat kitab Nabi Yesaya, coba kita lihat kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-45. Mari kita buka Alkitab kita. Kitab Nabi Yesaya pasal 45. Kita baca ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ayat 6 perhatikan, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi pencipta kita memproklamirkan di dalam Yesaya pasal 45 ayat yang ke-5 bagian A, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Bahkan dikatakan kecuali aku, tidak ada Allah, tidak ada yang lain kecuali pencipta kita yang menjadi Tuhan kita. Kemudian ayat yang ke-6 dikatakan bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kita punya pencipta yang luar biasa, saudara. Kita bisa menggantungkan hidup kita ini sepenuhnya kepada pencipta kita. Kita bisa bersandar sepenuhnya kepada pencipta kita. Kita bisa mengandalkan sepenuhnya kepada pencipta kita. Kita bisa menaruh harap sepenuhnya kepada pencipta kita. Sebab pencipta kita itu adalah pencipta yang hebat, pencipta yang menakjubkan, dan pencipta yang luar biasa, saudara. Kita tidak perlu khawatir dalam masa-masa apapun. Kita punya pencipta yang hebat, saudara. Yang sanggup menolong saudara dalam keadaan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Segalanya mungkin bagi Tuhan pencipta kita, saudara. Dalam situasi yang terberat, bahkan dalam pandemi COVID-19 ini pun, Tuhan juga sanggup untuk menolong saudara. Tuhan bisa memelihara saudara. Tuhan bisa menjaga saudara. Tuhan bisa melindungi saudara. Bahkan Tuhan menyertai saudara. Tidak satu pun yang bisa terjadi tanpa seizin dari Tuhan pencipta kita. Alkitab juga dengan jelas mengatakan, satu lembar rambut pun tidak akan gugur kalau tidak seizin Tuhan. 1000 orang boleh berrebah di sisi kiri kita, selaksa boleh di sebelah kanan kita, tapi itu tidak akan menimpa kita kalau Tuhan tidak izinkan. Mari kita bersyukur sebagai karya masterpiece Allah, kita punya pencipta yang hebat, pencipta yang menakjubkan, dan pencipta yang luar biasa. Itu bagian pertama yang harus saudara mengerti, saudara. Kemudian bagian yang kedua, saudara. Karya masterpiece pasti diciptakan dengan tujuan oleh penciptanya. Jadi penciptanya tidak akan sembarangan menciptakan karya masterpiece. Ada tujuannya supaya orang bisa mengagumi karya ciptaannya, saudara. Misalnya saja lukisan Mona Lisa, tujuannya supaya orang itu bisa mengagumi senyumnya. Senyum yang dikatakan oleh orang tidak ada duanya, tidak ada bandingannya. Kemudian patung The Thinker dari Auguste Rodin itu tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa manusia itu makhluk pemikir. Jadi pasti ada tujuan, saudara. Karya masterpiece itu diciptakan. Tidak mungkin ciptakan sembarangan tanpa tujuan. Demikian juga sebagai karya masterpiece Allah, kita juga diciptakan oleh Allah dengan suatu tujuan, saudara. Coba kita akan membaca Yesaya 43 ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi kita ini diciptakan untuk memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita buat dalam aspek seluruh hidup kita,
semua ditujukan untuk kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan diri kita sendiri. Dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dia ini huruf besar, pasti Tuhan, Allah. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi saudara diciptakan oleh pencipta kita yang luar biasa adalah untuk memuliakan Allah dalam hidup saudara. Demikian hal yang kedua, apa sih tujuannya kita ini diciptakan oleh Allah? Tadi kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, kita sudah membaca sebagian, kita akan lanjutkan saudara. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, atau for we are God masterpiece, karena kita adalah karya masterpiece Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuannya kita menjadi karya masterpiece Allah adalah untuk melakukan pekerjaan baik saudara. Jadi berbuatlah baik dalam hidup saudara. Sebarkanlah kebaikan kepada orang lain. Setiap hari taburlah kebaikan pada orang lain. Itu adalah kehendak Allah. Kenapa saudara diciptakan? For we are God masterpiece. Kata Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan New Living Translation. He has created us anew in Christ Jesus. Dia telah menciptakan kita baru, seorang yang baru di dalam Kristus Yesus, so that we can do the good things He planned for us long ago. Supaya kita dapat melakukan hal-hal yang baik yang Dia rencanakan dalam beberapa waktu yang lalu. Jadi Allah sudah merencanakan supaya manusia yang menjadi karya masterpiece dari Allah itu melakukan pekerjaan yang baik. Menyebarkan kebaikan pada orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka dengan demikian juga akan mengenal bahwa saudara sebagai karya masterpiece Allah. Sehingga paling tidak dengan cara saudara menyebarkan kebaikan, saudara akan membuat orang-orang memuliakan Allah. Saudara, itu adalah hal yang kedua. Apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah. Nah, kita lihat bagian yang ketiga. Apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah? Karya masterpiece bisa menginspirasi orang lain. Karya masterpiece bisa menginspirasi orang lain. Ketika kita melihat karya masterpiece, maka itu akan menginspirasi kita, saudara. Karena ini karya hebat, karya yang sangat luar biasa. Akan mempengaruhi orang lain yang melihatnya. Apabila orang punya jiwa seni, sangat luar biasa, saudara. Jadi kita pun sebagai karya masterpiece Allah harus bisa menginspirasi orang lain. Kita tahu bagaimana cara kita menginspirasi orang lain. Beberapa hal bisa kita kemukakan sebagai contoh. Ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai garam dunia, kita bisa menginspirasi, bisa mempengaruhi orang lain. Coba kita baca Matius 5:13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Sebagai garam dunia, kita harus bisa menggarami dunia. Garam fungsinya mencegah kebusukan. Segala kebusukan dunia harus kita cegah. Kita harus berfungsi mencegah kebusukan dunia. Mengubah dunia. Garam mengubah dari rasa tawar menjadi rasa asin. Dunia bisa diubahkan dengan keberadaan kita. Dari kekelaman menjadi terang. Dari kegelapan menjadi terang. Keberadaan kita bisa mengubah dunia. Menginspirasi dunia. Bahkan mempengaruhi dunia, saudara. Sehingga dunia yang busuk dengan segala perbuatan jahatnya itu bisa bertobat
dan berubah menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Demikian fungsi kita sebagai terang dunia juga untuk menginspirasi orang lain, mengubah orang lain, berdampak pada orang lain. Matius 5 pasal 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi sebagai terang dunia kita juga harus bisa mempengaruhi orang lain, saudara. Di sini kamu adalah terang dunia, supaya kamu menerangi semua orang, supaya terangmu bercahaya di depan orang. Dan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi kita harus bisa mempengaruhi, berdampak, mengubah orang lain, menginspirasi orang lain, saudara. Sehingga mereka boleh berubah dengan melihat perbuatan kita, sikap hidup kita, cara hidup kita. Jadi saudara, di dalam Alkitab sudah banyak bagaimana kita harus berfungsi untuk menginspirasi orang lain. Kalau saudara membaca dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Kita adalah bau harum dari Kristus. Jadi orang bisa mencium keharuman kita di dalam Kristus. Sehingga orang-orang bisa berubah hidupnya karena kita memancarkan bau harum Kristus. Bisa mempengaruhi orang lain. Orang bisa merasakan keberadaan kita. Orang bisa berubah karena kita. Orang bisa dipengaruhi karena kita. Kita harus bisa berdampak pada orang lain. Kita harus bisa menginspirasi orang lain. Itu adalah hal yang ketiga. Apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah. Yang keempat, saudara. Karya masterpiece pasti dianggap penting atau berharga oleh penciptanya. Jadi ketika penciptanya itu menghasilkan karya masterpiece, dia pasti menganggap karya ini sangat penting, menjadi kebanggaan, menjadi kekaguman, saudara. Dia pasti anggap berharga. Dan kita pun sebagai karya masterpiece Allah juga dianggap berharga oleh Allah, saudara. Siapapun saudara, latar belakang saudara, bagaimanapun keadaan saudara adalah makhluk ciptaan yang berharga bagi Allah. Tidak ada perbedaan. Semua saudara, kaya, miskin, juga itu berharga di hadapan Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan, saudara. Mari kita baca Yesaya 43 ayat 4 bagian A dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara berharga di mata Tuhan dan dipandang mulia oleh Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Mungkin saat engkau putus asa, engkau merasa tidak berharga, engkau rendah diri, engkau merasa hidup saya tidak ada artinya. Salah, saudara. Di hadapan Tuhan engkau adalah makhluk yang berharga di matanya. Dan engkau dipandang mulia oleh Tuhan. Tuhan mengasihi engkau. Sadarlah bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Orang lain boleh menganggap saudara apapun, tapi Tuhan itu mengasihi saudara. Tuhan menganggap saudara itu berharga dan mulia. Tidak ada satupun perbedaan, saudara. Bahkan saudara kalau perhatikan di dalam Ulangan 30 ayat 10, di situ Allah memperlakukan Yakub dan umatnya Israel yang menjadi lambang daripada kita. Dikatakan Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Perhatikan, kita ini dijaga, diawasi, dikelilingi sebagai biji mata Tuhan. Ini huruf besar. Bayangkan,
Kita dijaga sebagai biji mata Tuhan, saudara. Tidak ada seorang pun yang membiarkan orang untuk menyentuh biji matanya. Kita pasti akan berusaha untuk melindungi biji mata kita. Apalagi di sini digambarkan kita ini dijaga seperti biji matanya. Betapa dia mengasihi saudara, dia membela saudara. Bahkan dikatakan juga dalam Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara dilukis di telapak tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan bisa melihat saudara senantiasa setiap saat. Makanya saudara dilukis di telapak tangannya. Bagaimana Tuhan menganggap saudara itu betul berharga, saudara. Sehingga dilukis telapak tangannya. Saudara berada selalu bersama Tuhan. Karena telapak tangan selalu berada dengan pemiliknya. Tuhan bisa melihat saudara setiap saat. Saudara begitu penting bagi Tuhan. Saudara begitu berharga bagi Tuhan. Nah kemudian saudara, kita lihat bagian yang terakhir, bagian yang kelima. Apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah? Karya masterpiece nilainya ditentukan oleh sentuhan tangan Sang Pencipta. Karya masterpiece nilainya ditentukan oleh sentuhan tangan Sang Pencipta. Nah saudara, saya akan berikan contoh sebagai berikut. Seandainya saudara yang melukis Mona Lisa itu adalah saya. Andai saya seorang pelukis dan juga bisa melukis persis sama dengan Mona Lisa, maka lukisan yang saya hasilkan tidak akan bernilai apa-apa. Tetapi jika Leonardo da Vinci yang melukis, maka itu akan berbeda. Lukisan Mona Lisa itu akan menjadi karya masterpiece. Nilainya sangat tinggi, saudara. Karena apa? Karena sentuhan tangan pencipta aslinya. Pencipta aslinya melukis Mona Lisa. Saya hanya meniru. Sekalipun saya bisa melukis persis, tidak ada nilainya, saudara. Karena nilai karya masterpiece itu ditentukan oleh sentuhan tangan penciptanya. Saudara mungkin mengerti dan tahu cerita tentang sebuah biola tua yang dibuat oleh seorang pembuat biola, dan dia juga seorang pemain biola yang handal, saudara. Demikian dengan teliti sampai semuanya begitu tepat, tidak fals. Kemudian biola yang sudah dia buat itu dibeli oleh sebuah keluarga yang kaya. Tetapi keluarga kaya ini tidak bisa menghargai karya masterpiece. Biola itu diberikan pada anaknya. Anaknya menggunakan biola tidak seperti fungsinya, saudara. Senarnya dibuat untuk menembak panah. Kemudian dipakai untuk bermain dengan saudaranya, saudara. Untuk sebagai alat pemukul. Bahkan satu kali dibanting ke lantai sehingga ada baret-baret, saudara. Goresan-goresan. Tidak bisa menghargai. Sehingga pada suatu kali biola tua ini akhirnya jatuh ke pelelangan. Nah di pelelangan ini juru lelang melihat biola tua itu, saudara. Dan dia melihat mau ditawarkan berapa biola jelek ini. Dia tawarkan $1. Tidak satu pun tangan yang terangkat. Siapa $1? Tidak ada yang satu yang terangkat, saudara. Jadi dia jadi bingung, saudara. $1 saja tidak ada yang mau ngangkat. Apalagi dia tawarkan $2. Apalagi dia tawarkan $3, saudara. Karena orang menganggap tidak ada nilainya. Tetapi satu kali seorang tua yang sudah rambutnya putih, dia maju ke depan. Dia ambil biola tua itu, kemudian dia setel, dia betulkan, dia gosok-gosok biola tua itu sampai begitu mengkilap kembali. Kemudian dia mulai menggesek biola dan bermain. Ternyata suara biola tua itu begitu amat sangat indah, menyentuh hati daripada si orang-orang yang datang di pelelangan, saudara. Juru lelang menjadi terkejut. Biola tua
yang tidak berharga menjadi biola yang sangat luar biasa, menghasilkan nada-nada yang begitu indah, menggetarkan hati. Kemudian dia menawarkan kembali $1.000, orang berebutan angkat tangan. $2.000, kemudian terus dinaikkan sampai $3.000 terjual, saudara. Pertanyaan saya adalah, biola tua yang tidak laku ditawarkan $1, setelah sentuhan tangan Sang Pencipta bisa laku $3.000 karena sentuhan tangan Sang Pencipta. Saudara, saudara itu bernilai karena sentuhan tangan Sang Pencipta, saudara. Coba kita baca bahwa Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab perhatikan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus Sang Pencipta, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara perhatikan, saudara akan bernilai karena saudara tetap melekat pada pokok anggur. Saudara tetap berada di dalam Yesus, maka hidup saudara akan bernilai. Jangan pernah keluar daripada Yesus. Karena nilai saudara ditentukan oleh sentuhan tangan Pencipta saudara. Di luar aku, kata Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tidak ada artinya, saudara, di luar Yesus. Kalau hidup saudara ingin berarti, ingin bernilai, kita harus melekat pada pokok anggur. Kita harus ada di dalam Yesus. Amin, saudara. Saya harapkan saudara sungguh-sungguh bisa mengambil hikmah dari pelajaran Alkitab pada saat ini. Ada pepatah mengatakan, a masterpiece is not made overnight. Artinya, sebuah karya masterpiece tidak dibuat atau tidak diciptakan hanya dalam waktu semalam. Perlu proses waktu, saudara. Leonardo da Vinci membutuhkan waktu 4 tahun untuk menyelesaikan lukisan Mona Lisa. Auguste Rodin memerlukan waktu 22 tahun untuk menyelesaikan patung The Tinker. Demikian juga kita, saudara. Dalam Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, for we are God masterpiece. Ini dalam bentuk present tense, waktu sekarang. Dari sekarang kita ini adalah terus menjadi karya masterpiece Allah. Sampai sekarang kita ini adalah terus menjadi karya masterpiece Allah. Ini akan terus berproses terus dalam seluruh hidup kita. Tidak akan pernah berhenti. Kita terus menjadi karya masterpiece Allah. Amin, saudara. Kita akan mencoba untuk merangkum apa yang harus kita ketahui sebagai karya masterpiece Allah. Yang pertama, saudara, karya masterpiece pasti dihasilkan oleh pencipta yang hebat, yang menakjubkan, dan yang luar biasa. Kita punya pencipta yang hebat, menakjubkan, dan luar biasa. Yang kedua, karya masterpiece pasti diciptakan dengan tujuan oleh penciptanya. Kita sebagai karya masterpiece diciptakan Allah dengan tujuan untuk memuliakan Allah, melakukan pekerjaan baik, menabur kebaikan pada semua orang di sekeliling kita, supaya Allah dimuliakan. Yang ketiga, karya masterpiece bisa menginspirasi orang lain. Kita harus melakukan fungsi kita untuk bisa berdampak bagi orang lain, mempengaruhi orang lain, menginspirasi orang lain. Fungsi kita sebagai garam dunia untuk menggarami dunia, mencegah kebusukan dunia, sebagai terang dunia untuk menerangi dunia, supaya dunia tidak ada di dalam kegelapan. Bahkan sebagai bau harum Kristus, orang melihat keharuman kita karena Kristus. Demikian. Yang keempat, karya masterpiece pasti dianggap penting atau berharga oleh penciptanya. Kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dipandang berharga dan mulia oleh Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan menganggap kita seperti biji matanya. Kita dijaga seperti biji matanya. Bahkan kita dilukis dalam telapak tangannya, saudara. Dan selalu ada di ruang mata Tuhan. Dan yang kelima, saudara, karya masterpiece nilainya ditentukan oleh sentuhan tangan Sang Pencipta. Nilai hidup saudara itu ditentukan oleh sentuhan tangan Sang Pencipta Tuhan kita. Jangan berada di luar Yesus. Di luar Yesus kita tidak bernilai apa-apa. Kita harus tetap melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.
Mari kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus jamah setiap hati jemaat Tuhan. Lawat setiap jemaat. Ubahkan hidup setiap jemaat supaya jemaat boleh menyadari Tuhan bahwa jemaat punya pencipta yang hebat. Pencipta yang menakjubkan. Pencipta yang luar biasa. Yang sanggup menolong dalam keadaan apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong jemaat dalam keadaan apapun Tuhan. Agar jemaat boleh menyadari Tuhan. Bahwa jemaat diciptakan untuk bisa memuliakan Tuhan. Supaya dalam hidupnya Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui hidupnya orang boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan supaya jemaat bisa tetap menabur kebaikan, berbuat kebaikan. Di setiap waktu, setiap saat. Supaya kami boleh berbuat baik kepada setiap orang Tuhan. Menunjukkan siapa jati diri kami sebagai murid Tuhan. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui sikap hidup kami. Demikian juga Tuhan supaya jemaat boleh memberi dampak, mempengaruhi orang lain, mengubah hidup orang lain. Sebagai garam dunia boleh mencegah kebusukan. Sebagai terang boleh menerangi di dalam kegelapan. Sebagai bau harum Kristus bisa menyebarkan keharuman bagi setiap orang. Tuhan tolong kami. Sebagai jemaat Tuhan, biar kami tidak lagi rendah diri. Tidak minder Tuhan. Apapun keadaan kami. Seperti apapun kami adalah makhluk ciptaan yang berharga. Dan dipandang mulia oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, aku mengasihi engkau. Aku menjaga engkau seperti biji mataku. Aku melikus engkau di telapak tanganku. Engkau akan tetap berada di ruang mataku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar jemaat boleh mengerti bahwa nilai hidupnya itu akan bernilai. Kalau tetap di dalam Tuhan. Melekat pada Tuhan. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Biar ini semua boleh kami ingat. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati setiap persembahan, setiap persepuluhan yang diberikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan. Engkau punya berbagai macam cara untuk memberkati seluruh jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati setiap pekerjaan saudara, setiap pelayanan saudara, setiap usaha saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara diberkati dengan kesehatan ilahi, diberkati dengan umur yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati dengan pemeliharaan Allah
yang sempurna. Tuhan berkati dengan perlindungan dari Allah. Tuhan berkati dengan penyertaan dari Allah sampai selama-lamanya. Saudara semua boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Masa depan saudara sungguh ada, yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus memberkati dan menyertai kita semua, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.